Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masih tentang berhubungan dengan klasifikasi, yang mana kali ini saya akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan. Jadi di klasifikasi juga ada metode jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Pada dasarnya manusia itu sendiri memiliki kemampuan dalam memproses informasi, mengenali wajah, tulisan, suara, dan sebagainya. Manusia itu sendiri juga memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi wajah dari sudut pandang yang belum pernah dialami sebelumnya. Artinya sekali pandang bisa langsung datanya masuk ke otak kita. Dan otak kita bisa langsung mengenali. Bahkan nggak cuman kita manusia yang dewasa, tetapi anak-anak juga dapat melakukan hal tersebut. Kemampuan melakukan pengenalan yang meskipun tidak tahu algoritma yang digunakan. Jadi manusia baik mulai dari anak-anak sampai dewasa itu mempunyai kemampuan pengenalan sesuatu objek. Jadi tanpa kita tahu algoritma apa yang kita gunakan. Tapi semua itu pusatnya ada di otak. Jadi proses pengenalan melalui penginderaan berpusat pada otak, sehingga menarik untuk mengkaji struktur otak manusia. Jadi jaringan syaraf tiruan sendiri juga nantinya mengikuti alur dari otak manusia. Nah, secara umum, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semua di panca indera kita itu semua diproses di otak. Artinya ini saja ilustrasi di sini aja contohnya mata. Jadi ketika kita melihat sesuatu objek, jadi kita nggak tahu kan algoritma apa yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita melihat objek, kita akan mengenalinya. Langsung diproses oleh otak sehingga kita bisa mengenal selama otak kita masih normal, ya. Jadi kalau tidak ada masalah. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh neuron. Jadi neuron dalam biologi. Jadi komponen-komponen salah satu syaraf di otak yang namanya neuron itu ada bagian kecil. Jadi pemroses ada yang namanya dendrit, kemudian nukleus, kemudian ada yang namanya sel body, akson, kemudian ada yang namanya node, kemudian akson terminal dan sebagainya. Nah, kemudian ya, dari struktur neuron, jadi neuron itu adalah satuan unit pemroses terkecil pada otak. Jadi ini contohnya adalah neuron, dan komponen neuronnya itu ada banyak sekali. Nah, jaringan otak manusia itu tersusun tidak kurang dari 10 pangkat 13 buah neuron yang masing-masing saling terhubung oleh sekitar 10 pangkat 15 buah dendrit. Nah, fungsi dendrit itu sendiri adalah sebagai penyampai sinyal dari neuron ke neuron yang terhubung dengannya. Jadi antar neuron. Fungsinya dendrit itu adalah sebagai penyampai sinyal atau informasi antar neuron. Kemudian sebagai keluaran, setiap neuron memiliki akson, sehingga bagian penerima sinyal itu disebut dengan sinaps. Sebuah neuron itu memiliki 1000 sampai 10.000 sinaps. Nah, secara umum jaringan syaraf itu sendiri terbentuk dari jutaan bahkan lebih struktur dasar neuron yang terkoneksi dan terintegrasi antar satu dengan yang lain, sehingga untuk melaksanakan aktivitas secara teratur dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dapat berjalan dengan baik. Itu adalah struktur jaringan pada otak manusia. Nah, di jaringan syaraf tiruan itu sendiri juga ingin meniru struktur dari jaringan syaraf otak. Nah, jadi secara pengertian, jaringan syaraf tiruan itu adalah jaringan syaraf yang merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Nah, kemudian dikatakan buatan, kenapa dikatakan buatan itu? Karena jaringan syaraf tiruan atau jaringan syaraf buatan
artificial neural network itu diimplementasikan di program komputer, sehingga dinamakan dengan buatan. Nah, nanti selama kita belajar tentang neural network, jadi dalam neural network itu ada istilah-istilah tertentu. Yang pertama itu adalah neuron. Neuron itu adalah sel syaraf tiroan yang merupakan elemen pengolah GST. Kemudian ada yang namanya jaringan. Jaringan itu adalah bentuk arsitektur GST yang terdiri dari kumpulan neuron yang saling berhubungan dan membentuk lapisan. Kemudian ada nanti data input. Jadi input adalah sebuah nilai yang diinputkan yang akan diproses menjadi nilai output. Jadi kemudian output itu adalah solusi dari nilai input. Kemudian hidden layer, ada yang namanya hidden layer. Nanti hidden layer adalah lapisan yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan input ataupun output. Selanjutnya nanti juga akan sering disebutkan yang namanya bobot. Jadi bobot ini adalah nilai matematis dari sebuah koneksi antar neuron. Kemudian ada yang namanya fungsi aktivasi nanti. Jadi fungsi aktivasi adalah fungsi yang digunakan untuk mengupdate nilai-nilai bobot per iterasi dari semua nilai input. Kemudian ada yang namanya paradigma pembelajaran. Jadi ada bentuk pembelajaran, nanti ada supervised learning sama unsupervised learning, yang mana sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Kemudian konsep jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan atau artificial neural network (ANN) adalah suatu model matematik atau komputasi untuk mensimulasikan struktur dan fungsi dari jaringan saraf otak. Nah, GST sendiri adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. Nah, GST itu sendiri dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi. Jadi, jaringan saraf tiruan nanti isinya adalah rumus matematika. Dengan asumsi yang pertama adalah pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana, itu dinamakan dengan neuron. Kemudian sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung yang namanya dendrit tadi. Kemudian penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat dan memperlemah sinyal atau informasi. Kemudian untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi yang dikenakan pada jumlah input yang diterima. Ini besarnya output itu selanjutnya nanti dibandingkan dengan threshold, batas ambang. Jadi nanti kita juga akan membahas threshold. Kemudian GST sudah dikarakteristikkan menjadi 3. Ada pola hubungan antar neuron, kemudian ada metode untuk menentukan bobot penghubung. Kemudian ada yang namanya fungsi aktivasi. Nah, selanjutnya, jadi konsepnya GST itu seperti ini gambaran neuron pada jaringan saraf tiruan. Jadi ini adalah input, ini adalah bobot, ini adalah output. Yang mana bobot ini nanti untuk mendapatkan output itu diproses dalam fungsi aktivasi. Nah, kemudian GST itu sendiri tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu, tapi dia akan mengeluarkan sesuatu atau kesimpulan itu berdasarkan pengalaman mengikuti proses pembelajaran. Jadi berdasarkan data yang diinputkan. Pengalaman terhadap data yang diinputkan. Nah, kemudian pada proses pembelajaran ke dalam GST dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Nah, kemudian analogi dari GST dengan jaringan saraf pada manusia. Misalkan otak manusia itu dinamakan soma, kalau di GST itu dinamakan dengan node. Kemudian di otak manusia dinamakan dendrit, di jaringan saraf tiruan dinamakan input atau masukan. Kemudian akson itu adalah output, kemudian sinapsis adalah bobot, kemudian miliaran neuron adalah dituliskan dalam ratusan neuron. Kenapa? Karena ya kemungkinannya sangat kecil bisa mengerjakan sampai miliaran neuron. Ini adalah contoh model struktur neuron jaringan saraf tiruan. Jadi ada input, ada bobot, kemudian ada yang namanya fungsi aktivasi, ada output.
Output itu dibuat dicari bobotnya, kemudian output ke neuron lain. Atau ini mudahnya, jadi ada input, ada bobot, jadi kemudian bobot diupdate di unit pengolah data atau fungsi aktivasi, kemudian muncul output. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang arsitektur jaringan. Jadi arsitektur jaringan syaraf tiroan itu ada. Jadi ada nanti yang namanya jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer. Kemudian ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer. Kemudian ada dengan jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari arsitektur jaringan, jadi jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer. Jadi nilai input ada lapisan output, bobot, kemudian lapisan output, sehingga muncul nilai outputnya. Nah, selanjutnya kalau untuk multi layer, itu nanti di dalamnya ada yang namanya hidden layer. Jadi selain lapisan input, ada bobot, kemudian ada hidden layer, bobot lagi, baru output. Nah, selanjutnya yang namanya fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi itu merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan syaraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan suatu neuron. Contohnya adalah di sini, ya, fungsi aktivasi. Nah, jadi fungsi aktivasi yang pertama adalah fungsi undak biner atau dinamakan dengan hard limit atau hard limb nanti bisa disebut. Nah, itu ada jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output. Nah, kemudian fungsi hard limb itu dirumuskan dengan seperti ini. Jadi Y itu akan bernilai 0 jika X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Dia akan bernilai 1 jika X-nya itu lebih dari 0. Ini adalah fungsi hard limit. Kemudian fungsi undak biner atau hard limit tadi dengan threshold. Jadi kalau dengan threshold itu dia akan bernilai 1 jika X-nya kurang dari threshold yang ditentukan, ambang batas. Kemudian Y-nya akan bernilai 1 jika X-nya lebih dari theta, yang mana theta-nya adalah ambang batas. Nah, selanjutnya ada fungsi bipolar. Jadi kalau fungsi biner tadi 0,1, kalau fungsi bipolar itu Y-nya ada 1 sama min 1. Ini kalau misalkan fungsi bipolar biasa. Jadi untuk ini sebelah kanannya kita pakai 0. Kemudian kalau pada fungsi aktivasi untuk fungsi bipolar dengan threshold itu Y akan bernilai 1 jika X-nya itu lebih dari theta, sedangkan Y akan bernilai min 1 jika X-nya kurang dari theta. Nah, selanjutnya ada fungsi linier. Jadi fungsi linier itu memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Kemudian fungsi aktivasi yang selanjutnya yaitu fungsi saturating linear. Jadi fungsi ini akan bernilai 0 jika inputannya kurang dari setengah dan akan bernilai 1 jika inputannya lebih dari setengah. Nah, kemudian ada fungsi symmetric saturating linear. Kemudian ada fungsi sigmoid biner. Jadi fungsi sigmoid biner itu digunakan untuk jaringan syaraf tiroan yang dilatih dengan menggunakan metode Beck-Pro. Jadi memiliki dua nilai pada range 0 sampai 1. Selanjutnya ada yang namanya sigmoid bipolar. Jadi nanti output yang dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai min 1. Nah, proses pembelajaran itu sendiri atau belajar adalah suatu proses di mana parameter-parameter bebas JST diadaptasikan melalui suatu proses perangsangan berkelanjutan oleh lingkungan di mana jaringan berbeda. Nah, metode belajar itu ada tiga yang dibahas di sini. Yang pertama ada supervised learning, kemudian unsupervised learning, sama hybrid learning. Nah, contoh-contohnya itu kalau misalkan untuk pembelajaran supervised learning atau pembelajaran yang terawasi, itu contohnya adalah yang pertama yaitu adalah HEP rule atau algoritma HEP, kemudian yang kedua adalah perceptron, yang ketiga adalah delta rule, yang keempat adalah backpropagation, yang kelima adalah heteroassociative,
Kemudian ada yang namanya lagi bidirectional associative memory. Kemudian ada LVQ atau learning vector quantization. Kemudian kalau untuk pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning, biasanya teman-teman itu pakai cohonent sum untuk jaringan syaraf tiruan. Oke. Sampai di sini, kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanyakan ke saya, bisa via WA boleh, via email juga boleh, atau komentar di sini juga boleh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika dirasa memang apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.